Assalamualaikum saudaraku semua. Kali ini saya akan memberikan sedikit mengenai tentang edukasi pengobatan. Sebetulnya pengobatan dibagi dua, medis dan non medis. Misal Anda menderita sakit kepala, kemudian Anda minum obat atau dipijat atau minum ramuan herbal, kemudian penyakit itu hilang atau sembuh. Itu termasuk kategori penyakit medis. Untuk pengobatan penyakit medis, Anda bisa berobat ke dokter atau dengan pengobatan alami, herbal atau pijat. Seperti di video yang sudah saya upload atau yang saya akan upload ya, mengenai pengobatan alami, pijat, atau refleksi dan lain-lain. Mengenai penyakit non medis itu, jika Anda menderita atau mengalami suatu gangguan penyakit, namun setelah berobat, cek ke dokter, tidak ada penyakitnya, Anda pijat, Anda refleksi, Anda minum ramuan-ramuan herbal, namun masih juga sakit, mungkin itu indikasi Anda terkena penyakit non medis. Untuk pengobatan non medis, mungkin Anda bisa mendatangi tempat ruqyah, ahli supranatural, ahli ilmu gaib, atau apa istilahnya di tempat Anda. Karena tidak menutup kemungkinan setelah berobat ke dokter tidak ada penyakit, namun Anda merasakan sakit, mungkin ada gangguan dari makhluk tak kasat mata ya, gangguan dari jin atau kiriman atau apa itu, sandet, teluh, guna-guna, atau istilahnya banyak ya, mungkin di setiap daerah beda-beda. Ya, yang benar-benar asli ya, yang bukan yang abal-abal ya, yang banyak syarat ini itu, ujung-ujungnya uang ya. Tapi sudah seyogyanya kita memberikan sesuatu, entah itu uang atau apa, sebagai rasa terima kasih sekaligus sebagai sedekah kita ya. Karena sedekah sebagai tolak bala ya. Sebetulnya penyakit itu sendiri agar mengingatkan kita supaya tidak sombong, saling memberi, tidak pelit ya, saling berbagi pada sekitar. Dan mungkin saja penyakit itu karena perilaku kita sendiri, mungkin karena makanan atau dari hasil-hasil yang kurang halal ya, juga bisa. Bagi kaum muslimin mungkin sudah tahu, karena sebuah penyakit itu untuk kisos ya, atau menebus dosa-dosa kita, atau sebagai ujian, peringatan, mungkin juga bala ya, sebagai peringatan agar kita meninggalkan hal-hal yang buruknya. Mungkin untuk saudaraku yang non muslim sama saja ya, sebuah penyakit itu karena mungkin bersumber dari tingkah laku kita yang kurang baik ya, pola hidup, gaya hidup yang kurang baiknya. Untuk pengobatan agar mendapatkan hasil maksimal, kita bisa menggabungkan dari pijat, refleksi, obat herbal, atau bisa mengikuti saran dokter jika Anda ke dokter ya. Tapi yang lebih utama sebagai kaum muslimin, kita
bertobat dari kesalahan-kesalahan kita, beristighfar, berselawat, memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan pada masa lalu, yang kita sengaja atau tidak sengaja. Dan untuk saudaraku yang non-muslim sama saja, karena setiap keyakinan atau agama mengatur agar manusia menjadi baik. Saran saya, jika Anda berobat kepada satu dokter, sebaiknya jangan pindah ke dokter yang lain dulu ya. Karena setiap dokter memberikan dosis obat beda-beda ya. Ya, sama saja jika Anda menggunakan obat herbal, sebaiknya menggunakan salah satu obat herbal. Biasanya kalau saya menyarankan, kita bisa mengkonsumsi obat herbal selama 40 hari. Jika dalam 40 hari tidak ada perubahan, mungkin kita tidak cocok dengan obat herbal tersebut. Untuk yang pengobatan non-medis sama saja. Jika kita mendatangi suatu ahli spiritual atau supranatural atau kiai atau apa istilahnya, kita jangan dulu berpindah ke ahli spiritual yang lainnya. Karena setiap ahli spiritual atau supranatural atau ahli non medis itu beda-beda ya. Tapi pada intinya sama, mengobati, hanya mungkin caranya yang berbeda. Oleh karena itu kita jangan berpindah dulu ke yang lain ya. Ya, selain kurang etis, pengobatan juga butuh proses ya. Sebaiknya kita tunggu selama 7 sampai 40 hari. Jika tidak ada perubahan, kita bisa mencari ahli supranatural atau spiritual yang ahli pengobatan non medis yang lainnya. Karena pengobatan non medis juga itu masalah jodoh juga ya. Jika kita berjodoh dengan beliaunya, insya Allah akan lancar dan insya Allah sembuh gangguan non medis Anda. Yang terpenting dalam pengobatan adalah kita yakin kepada orang yang membantu kita, entah dokter atau ahli spiritual. Ya, karena percuma saja jika kita tidak yakin kepada dokter. Misalnya kita mau disuntik, nanti jangan-jangan ini itu, disuntik nanti kalau mati bagaimana? Ya lucu kan. Begitu juga kepada berobat non medis kepada spiritual supranatural, kita ya harus percaya. Jangan ada curiga atau suudzon ya. Kalau kita sudah datang, kita ya benar-benar harus yakin dengan beliau yang membantu kita. Kalau tidak yakin ya kita bisa cari yang lain. Itu juga tadi kembali masalah jodoh. Sama saja seperti pengobatan medis. Misal si A sakit kepala, minum obat A tidak cocok. Lalu si B sakit kepala, minum obat A cocok. Saran saya untuk pengobatan non medis, jika kita datang, kita melihat orangnya misalnya, orangnya kok meragukan, tampangnya kayak gitu, masa bisa mengobati gangguan?
Ya, kalau kita yakin ya dilanjut, kalau tidak ya cari yang lain. Sebaiknya untuk pengobatan non medis jangan melihat dari tampang orangnya ya. Kadang tampangnya wow, tapi kurang benar-benar ahli ya. Ada juga yang tampangnya biasa-biasa saja, tapi beliau ahli ya. Karena ahli spiritual, supranatural, ahli ilmu gaib itu tidak bisa dinilai sekedar dilihatnya dari segi fisik atau penampilannya. Sekali lagi yang terpenting kita yakin, dan yang paling utama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar segala penyakit disembuhkan dan dihindarkan. Ya, demikianlah sedikit edukasi atau wawasan mengenai pengobatan medis dan non medis. Jika ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk saudaraku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.